Selamat datang di video pengajaran mengenai gastronomi di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat luas, sehingga untuk membicarakan gastronominya akan ada banyak sekali jenis makanan yang bisa ditinjau dari segi budaya, agama, sejarah, dan juga letak geografisnya. Di video ini saya memilihkan hanya beberapa makanan Indonesia yang akan kita bahas dari sisi gastronomi. Sedangkan untuk makanan-makanan lain kita bisa mendapatkan informasi dari penugasan mahasiswa. Pertama, kita bahas bagaimana agama mempengaruhi masakan di Indonesia. Jadi, makan nasi liwet bersama-sama itu sudah ada sejak lama. Di beberapa daerah, tradisi ini punya nama khusus, misalnya Magibung di Bali atau Bancakan di Sunda. Nah, tren ini sekarang kembali melanda masyarakat di Indonesia, bahkan juga masyarakat di perkotaan. Nah, cara mengkonsumsi nasi liwet dengan cara ini adalah makanannya disajikan memanjang, disantap bersama banyak orang, dan ini bisa dilakukan di meja panjang, duduk di kursi, atau lesehan. Nasi dan lauknya itu disajikan di atas daun pisang yang sudah dibeberkan di atas meja. Oke, kemudian dari mana sih asal cara makan nasi liwet seperti ini? Ternyata tradisi dari pengaruh agama Islam di pesantren zaman dahululah yang menyumbangkan budaya makan nasi liwet bersama. Jadi ini hampir dilakukan, maksudnya dilakukan hampir di semua pesantren di Jawa sejak zaman dahulu, dan bancakan atau makan bersama ini bertujuan agar dapat menghadirkan kebersamaan serta memperkuat kekeluargaan untuk orang-orang yang tinggal di pesantren. Sedangkan kalau untuk di keluarga sendiri, tujuannya juga sama. Jadi kalau di daerah Jawa Barat, biasanya makan dengan cara seperti ini dilakukan di keluarga. Tujuannya juga untuk menandakan kebersamaan dan memperkuat kekeluargaan. Yang berikutnya, masih dilihat dari sisi agama. Jadi makanan itu bukan hanya untuk mengenyangkan perut, tapi agama juga bisa dilakukan untuk mempersembahkan hasil yang telah kita lakukan kepada Tuhan. Nah, misalnya seperti tumpeng. Jadi, ini adalah sajen berupa makanan olahan. Tumpeng, serabi itu juga merupakan salah satu bentuk sajen. Nah, untuk tumpeng, di sana selalu ada nasi yang bentuknya kerucut memanjang ke atas, menandakan persembahan diberikan ke atas kepada Tuhan. Lalu di samping-sampingnya juga ada lauk-lauk dan sayur yang menandakan hasil bumi. Dalam perkembangannya, kalau dulu potongan tumpeng yang paling atas harus dipersembahkan kepada Tuhan, sekarang umumnya diberikan kepada orang yang dihormati. Kemungkinan hal ini terpengaruh tradisi memotong kue tart yang sering dilakukan di Eropa. Baik, yang berikutnya, mari kita lihat bagaimana akulturasi budaya juga muncul di kuliner Indonesia. Pertama, kita lihat di sini ada mie. Jadi, aneka jenis mie yang ada di Indonesia adalah pengaruh kuliner yang dibawa oleh bangsa Tionghoa. Dan mie-nya bermacam-macam, bisa mie berwarna kuning, bisa bihun, bisa juga kue tiao.
Cara masaknya bisa digoreng ataupun diberi kuah. Jadi zaman dulu para pedagang dari Cina, dari Tiongkok datang ke Indonesia dan membawa jenis makanan berupa mie ini. Selain mie, sebetulnya rendang dan gulai itu juga merupakan makanan yang dipengaruhi oleh budaya lain. Makanan-makanan yang menggunakan santan seperti makanan khas Padang yaitu rendang dan gulai itu adalah makanan yang mendapat pengaruh dari Timur Tengah dan India. Jadi memang Indonesia adalah salah satu negara penghasil rempah terbesar di dunia, sampai-sampai bangsa asing dari Eropa itu tertarik untuk datang dan menguasai Indonesia. Tetapi sebetulnya beragam rempah yang tumbuh di Indonesia pertama kali itu diperkenalkan oleh bangsa India. Kemudian yang berikutnya adalah makanan pedas. Kalau bicara makanan pedas, pasti salah satu negara yang terpikirkan adalah Indonesia, karena memang banyak masakan kita yang menggunakan sambal. Akan tetapi Lombok itu bukanlah bahan pangan asli Indonesia. Ternyata yang memperkenalkan makanan pedas di Indonesia adalah bangsa Portugis. Jadi dari bangsa Portugis lah kita mengenal masakan-masakan pedas. Selain itu juga bahan lomboknya itu dibawa oleh bangsa Eropa dari Amerika Tengah ke Asia, yaitu di Indonesia. Yang berikutnya adalah makanan berupa keju dan susu. Karena negara Belanda adalah negara atau bangsa asing terlama yang pernah menjajah Indonesia, maka mereka pun banyak membawa budaya makan dan bahan pangan dari negara mereka ke Indonesia. Susu yang biasanya diminum di pagi hari, keju yang sering dimakan bersama dengan roti, aneka margarin yang digunakan untuk memasak, itu semua adalah hasil pengaruh dari budaya kuliner Belanda. Oke, yang berikutnya mari kita bahas dari cerita Wali Songo yang juga banyak kaitannya dengan agama. Ada satu makanan dari Cirebon yang dinamakan docang. Docang ini terkenal sebagai makanan para wali. Nah, kenapa ini kok bisa sampai terkenal? Jadi, ceritanya pada saat Wali Songo itu melakukan kegiatan penyiaran agama Islam di tanah Jawa, termasuk di Cirebon, Pangeran Rengganis dari Cirebon itu tidak menyukai kegiatan tersebut. Dan untuk mengakhiri kegiatan para Wali Songo, Pangeran ini membuat masakan pada saat Wali Songo sedang berkumpul di masjid. Tapi masakan ini tentu sudah dibumbui dengan racun. Tetapi ternyata bukannya mati karena racun, para Wali Songo justru minta kembali untuk disajikan masakan dari Pangeran Rengganis ini. Nah, masakan itulah yang kemudian disebut docang, makanan para wali. Isinya terdiri dari lontong, daun singkong, kecambah, kemudian kuahnya berasal dari kaldu daging sapi dan oncom, lalu makannya ditemani kerupuk. Jadi ini adalah salah satu kekayaan kuliner Indonesia yang punya cerita menarik tentang Wali Songo di dalamnya. Berikutnya kopi. Jadi siapa yang tidak pernah minum kopi? Kopi ini adalah salah satu komoditas terbesar di Indonesia. Dan sebetulnya kopi ini diperkenalkan di Nusantara oleh Belanda. Jadi awalnya tidak ada, lalu Belanda mengenalkan biji kopi, ditanamlah pohon-pohon kopi di sekitar terutama Jawa ya, di Batavia. Kemudian dengan cepat karena permintaan biji kopi banyak, mulai meluas ke daerah Bogor, Sukabumi, bahkan juga sampai ke wilayah lainnya, Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi.
Jadi kopi ini bahkan sampai sekarang merupakan minuman yang dinikmati oleh orang seluruh dunia. Jadi kopi ini adalah komoditas penting di dunia. Sayangnya di Indonesia meskipun banyak memproduksi kopi, tapi masyarakatnya masih belum banyak mengkonsumsi. Malah yang paling banyak dikonsumsi itu kopi instan. Tapi bagus seiring berkembangnya zaman, mulai bermunculan kafe-kafe ya yang menyajikan kopi-kopi yang betul-betul dari bijinya, kemudian dihancurkan menjadi bubuk, lalu juga disajikan dengan menarik. Jadi bukan hanya sekedar kopi instan. Yang berikutnya adalah wastafel. Kalau dari tadi kita bahas makanan-makanan yang ada di Indonesia tapi dipengaruhi oleh budaya lain, sekarang ada juga makanan atau budaya makan yang dipengaruhi oleh orang Indonesia, bangsa Indonesia untuk negara lain. Wastafel ini adalah sebutan dalam bahasa Belanda yang berarti makan bersama-sama di dalam satu meja. Rijst dalam bahasa Belanda berarti nasi atau beras yang sudah dimasak. Tafel itu bermakna meja atau bisa juga dikatakan sebagai hidangan. Dan ini mulai digunakan oleh keluarga Belanda pada tahun 1870-an. Jadi orang Belanda menggunakan kalimat ini untuk menjelaskan kebiasaan makan nasi bersama dengan lauk-lauk yang lain di dalam satu meja bersama keluarga. Budaya ini adalah budaya dari Indonesia yang kemudian terbawa ke bangsa Belanda, karena bagaimanapun bangsa Belanda itu adalah bangsa yang pernah menjajah Indonesia dalam waktu paling lama. Baik, yang terakhir adalah soto. Jadi kalau kalian pernah membaca berita dari BBC, masakan yang terkenal dari Indonesia dan digemari oleh masyarakat internasional itu adalah rendang dan nasi goreng. Tetapi rendang ini merujuk pada etnis tertentu di Indonesia, jadi berasal dari Sumatera Barat. Sedangkan untuk soto ini benar-benar tersebar ke seluruh penjuru Nusantara. Ada sekitar 70-an jenis soto yang dapat ditemui di Indonesia. Soto ini merupakan artefak akulturasi budaya India, Tionghoa, Barat, dan juga menggunakan pangan lokal di Nusantara. Asal kata soto berasal dari bahasa Hokkien, ada yang menyebut dari kata cauto, sioto, atau sautu. Yang maknanya kalau chow itu berarti rumput, kemudian xiao artinya proses memasak, du itu bermakna jeroan sapi atau babat. Jadi dari bahasa ini kelihatan oke, berarti soto ini ada pengaruh dari Tionghoa atau Cina. Penggunaan soun itu juga pengaruh dari budaya Tionghoa. Lalu dari mana budaya India ini terlihat di dalam semangkuk soto? Jadi soto itu punya kuah yang beraneka ragam. Ada yang berwarna bening, ada yang berwarna kuning. Tapi warna kuning itu paling banyak dijumpai. Nah, warna kuning ini mendapatkan pengaruh dari kuah kuliner India karena menggunakan rempah-rempah. Kemudian kalau dari budaya Barat, jadi budaya Barat itu menyumbangkan bahan-bahan yang sebetulnya bukan asli pangan Indonesia, misalnya kentang, tomat, dan bahan-bahan lain yang berasal dari negara-negara di Eropa. Terima kasih untuk perhatian kalian semua.